Oke, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari Warahmatullahi bersyukur pada wabarakatuh. Allah yang rizkinya, nikmatnya tak terbatas selalu menghampiri kita. Diminta nggak diminta selalu datang dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Nabi dengan Yang dari melafalkan truk, yang Allahumma dari sholli ala itu, sayyidina dan Muhammad wa ala ali itu kirim sayyidina ke Muhammad. siapa aja, Fer? Nabi akhir zaman Lupa yang dia. ajarannya Mana ya? relevan dengan agama apapun, dengan manusia model apapun di akhir zaman ini. Karena beliau adalah manusia yang mengutamakan keilmuan, ya. Ya, hadis-hadisnya banyak banget yang berbasis yang membicara tentang ilmu. Ya, bahkan ingin bahagia di dunia atau di akhirat pun beliau mengatakan harus berilmu. Bahkan ilmu itu ada wajib, ya. Ada wajib kifayah umum, ya, diwakili beberapa orang. Ada yang wajibnya adalah fardu ain, bahwa kita harus wajib. Karena itu pada hari ini kita berdoa, ya, karena ini kewajiban, bukan hanya kewajiban negara tapi menjadi kewajiban eh, agama kita Kemarin ada Muslim, di ya, mana ya di supaya sini, kita tapi kan sering. nggak ada dekat kita Karena tahu ke itu untuk sana. memulainya mari kita berdoa Kalau agar saya apa yang nggak tahu, coba akan tanyanya sama kita si diskusikan Sipa. berdampak Kalau kita kan udah manfaat nggak punya. Kalau nggak pada salah aku udah diri kembaliin kita, ke sana yang deh. pada akhirnya berdampak manfaat pada pengembangan diri dan akhirnya berkontribusi pada lembaga kita yang pada akhirnya adalah pelayan pada masyarakat menjadi lebih baik. Berdoa mulai. Iya, iya kan. Surat Al-Lazim. Selesai. Baik, agar terstruktur akan saya share materi yang sudah saya siapkan untuk kita bisa bicara. Eh, oke, kok ke sini? Sorry. Oke. Sudah tampak kalau bisa lihat? Belum, Pak. Belum. Belum, OTW Pak. gitu ya. OTW kayaknya ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini agenda satu. Jadi mulai pertama berarti teman-teman mengalami Zoom di program pelatihan kepemimpinan pengawas, ya. Walaupun secara mandiri sudah melakukan pembelajaran, ya, karena memang sekarang dituntut para ASN ini punya kompetensi atau punya skill belajar mandiri. Jadi literasi itu jadi bukan hanya untuk anak sekolah, juga orang dewasa termasuk di dalamnya ASN harus punya kompetensi itu, harus punya skill itu. Karena kalau tidak punya kemampuan literasi, bisa jadi keputusan kita, kebijakan kita itu tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, ya. Karena itu eh, pelatihannya pun eh, dibiasakan, dimulai bahwa ada teman-teman secara mandiri harus membacanya, ya. Harus mempelajarinya secara mandiri. Tidak ada namanya fasilitator yang menemani, ya, sendiri. Karena itu, karena hal-hal baru tentu saja dalam dalam praktiknya ada banyak beberapa yang kita harus evaluasi, ya. Misalnya apakah sesuai atau belum dan seterusnya itu kita akan evaluasi. Dan ketemu dengan saya adalah salah satunya untuk mengevaluasi. Baik, sebelum lebih lanjut, saya ingin kenalkan dulu diri saya. Walaupun sebenarnya saya sudah terkenal, Dok. Nama saya sudah sangat terkenal. Namanya bukan orangnya. Nazarudin, kan? Betul gak, Pak Sarjan? Namanya sudah sangat terkenal, orangnya belum, ya. Baru lihat sekarang kan Pak Kelik, ya. Walaupun namanya Nazarudin, Pak Sarjan nggak ada hubungannya sama dengan Bendahara Demokrat, Demokrat nggak ada, ya. Mm-mm. Walaupun saya pernah bareng sama beliau, Ya. pernah sama-sama jadi hamba Allah. Cuman beliau, Pak Kelik, pernah melenceng jadi hamba lang. Maka terkenalah kasus hambalang gara-gara menghambakan diri pada lang. Saya insya Allah mengajak pada diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari kita mari kita selalu menjadi hamba Allah. Ya, bahkan pilihan peran kita sebagai PNS pun itu bagian dari pengabdian. Setuju gak? Setuju. Ya, jadi niat kita bukan hanya untuk dunia nih, biar dapatnya banyak Pak Klik. Kalau niat untuk dunia saja, mungkin orang ateis bisa dapat banyak, ya.
Karena alam raya ini berjalan sesuai sunatullah, hukum-hukum alam. Kecuali Allah ingin membuat kejutan dengan menunjukkan kehebatannya. Tapi selalu akan seperti itu. Hukum alam akan terjadi. Orang yang serius, yang lebih ramah, lebih apa namanya, melayani, lebih punya keilmuan yang tinggi, pasti akan lebih cepat, lebih kecenderungan berhasil. Agamanya apapun sekalipun ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita beragama, apalagi Islam, kalau kita niatnya difokuskan buat pengabdian untuk Allah Subhanahu wa taala, akan dapat pahala yang kita akan ambil di akhirat, ya sorga, Ya. ya. Oleh karena itu, doa yang barusan kita sampaikan dalam rangka itu ya, bahwa kita adalah ke arah sana. Baik, nama saya Nazarudin, saya bidai suara di Provinsi Banten, alhamdulillah sejak 2009, PNS 2001. Lalu saya nggak pernah pindah tempat nih Pak Bu Dokter Yani ya, Pak Sarjan. Saya selalu di lembaga ini dari mulai Badan Diklat itu namanya, sekarang BPSDM 2021, dan saya sukanya di kelas. Sukanya nemenin wali suara, sukanya ngantarin wali suara kalau jadi waktu ngisi di kelas, atau kalau lagi istirahat saya juga nemenin dan seterusnya. Sehingga lama-lama saya jatuh cinta. Kayaknya kayaknya asik juga nih kalau berperannya sebagai duta PNS saya. Akhirnya 2007 saya berproses, 2008 saya ikut pelatihannya selama sebulan lebih, 2009, 2009 saya diangkat. Waktu itu usia saya masih di bawah 40 tahun. Jadi satu-satunya Widya Suara waktu itu yang usianya di bawah 40 tahun. Karena Widya Suara ternyata adalah menjelang pensiun baru masuk. Kalau sekarang udah banyak banget ya. Setelah itu banyak banget ya, setelah zaman saya. Alhamdulillah, dan saya menikmati peran ini, dan saya orientasikan peran ini tadi buat pengabdian. Jadi pengabdian pada Allah melalui pengabdian melalui Yudhistira gitu ya. Jadi jangan lupa niat itu. Sayang kalau nggak niat sama itu ya. Cuma dapat dunia doang. Baik, saya di samping Yudhistira, saya juga mendirikan sebuah komunitas. Ya, saya foundernya, yaitu komunitas dan ownernya Rumah Stipin Banten. Ada yang kenal Stipin nggak di ruangan ini? Nah itu profiling, profiling seseorang dari belahan otak dominannya. Ketika ketahuan otak dominan sebelah mana, maka akan Oh iya. ketahuan karakter utamanya. Gitu. Kebetulan anak saya ikutan tuh Pak, ikut tes Stephen tuh Apa Pak. hasilnya Pak Kelly? Hasilnya belum Pak, baru kemarin Pak, Oh, mohon izin. di Sama Tangsel Bu ya? Vina, Apa S? dia guru, salah satu guru di Tangsel Pak. Dia punya Oke. program Stephen, dari Mas Stephen, terus akhirnya anak saya ikut tuh Sabtu kemarin tuh Pak tuh. Oke. Nanti kalau Eh, hasilnya anak ada, saya, boleh diskusikan saya ya. boleh boleh Pak, siap, Oke. alhamdulillah. Kenapa? Masya Allah, luar Karena biasa. waktu saya kenal 2011, itu saya merasa gue banget hasilnya Pak Kelly. SMA IPA, kuliah IPA, tapi saya nggak mau kerja di IPA. Kerja pertama saya di pemasaran koran, Rada Bogor, Rada Banten. Eh, Pernah jadi petani ikan selama setahun, lalu jadi PNS ya, sejarahnya gitu. Pas di tes TV 2011 ya, oh pantas saya bilang, begitu itu karakter saya, kecenderungannya. Walaupun IPA kuliahnya, SMA-nya IPA, tapi ilmu IPA-nya lupa semua pakai Bu ini. Yang ingat cuma satu yang ingat, dan saya masih melakukannya, yaitu tentang reproduksi Bu ini. Tentang reproduksi doang ya pakai link ya, yang lainnya lupa ya. Saking pastinya tentang reproduksi Bu Yani, istri saya empat loh anaknya. Anaknya pakai link, bukan istrinya. Istrinya mah gak sanggup. Satu aja, Pak Sarjan udah senyum-senyum aja, iya, satu aja repot. mau ngikutin. Oke, kita perlu cair suasana dulu karena memang ilmu itu akan cepat masuk kalau kita cair suasananya. Saya ingin ngajak cair ya, maksudnya ya, canda-canda gitu ya. Mudah-mudahan tidak akan menjadi candaan yang buruk ya. Baik. Maka saya dalami serusi ya, dan saya perkenalkan ke Anda semua karena guru saya mengutip sebuah hadis mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan saya jika saya nggak memberitahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda ya. Tadi ya, saya beda suara. Semenjak saya tahu Stephen, ide suaranya saya fokus Pak kali. Dulunya saya MSI, Master Segala Ilmu, gitu ya. Apa aja saya pelajari, apa saya ajarkan. Setelah tahu Stephen, saya fokus ke kekuatan saya, yaitu orang feeling. Saya orang feeling, hasil tesnya itu di soft skill. Jadi pembelajaran atau ilmu-ilmu yang kecenderungan ke soft skill, bukan hard skill, bukan technical. Hal-hal yang filosofis, yang dorong semangat, yang integritas itu maka agenda satu pegang gitu ya. Itu kan kecenderungannya ke arah sana. Hal-hal yang intangible, hal-hal yang abstrak.
eh, konsep-konsep itu akan lebih nyaman buat orang feeling, bukannya terlalu teknis ya. Maka saya ikuti itu ya. Dan saya pun karena saya jadi feeling salah satu karakternya adalah nggak enakan sama orang, maka suka keajak-ajak. Daripada keajak-ajak, maka saya masuk komunitas yang komunitas itu selaras dengan maunya saya ya. Komunitas WD Suara keren juga, komunitas Stephen Banten keren juga, komunitas Sukses Mulia ya, yang nanti filosofinya akan saya sampaikan di ruangan ini ya. Oke, akan saya sampaikan di ruangan ini. Kenapa kok Sukses Mulia menjadi serius, saya dalami teman-teman. Sambil nunggu yang lain ya, saya ngoceh dulu nih, nggak nyambung ke pelajaran dulu. Sambil nunggu teman-teman ya kumpul. Nah, karena Sukses Mulia itu punya konsep sukses sejati seperti bernapas, Pak Zainal ya, Ibu Neneng. Kalau bernapas itu kira-kira Bu Neneng kalau bernapas nih ngambil napas aja atau dibuang juga napasnya? Ya, ambil napas dibuang juga, Pak. Betul juga. Mentang-mentang Pak Ahmad ini, Pak Mulyadi ya, ke Pandeglang misalnya nanti ke sini, klasikal, di sini banyak pohon-pohon, banyak oksigen, diambil aja napas yang gak dibuang-buang. Oh, oh, sayang katanya ini oksigen bagus buat ke Tangerang misalnya. Nggak bisa kan? Ya, jadi diambil lalu dibuang. Itulah karakter sukses, namanya sukses sejati yang namanya sukses mulia. Jadi kita dapatkan, kita raih sebanyak mungkin yang kita inginkan. Apa itu? Kalau kami konsepnya empat ta untuk bahagia. Empat ta untuk bahagia. Harta, ya, tahta. Di mana-mana banyak baligo tuh ingin mendapat tahta tertentu. Harta tahta. Yang ketiga apa? Pak Sarjan. Jangan bilang wanita Pak Sarjan. Kasihan Bu Dokter Yeni tuh. Gak bisa mencari wanita lain biar dia sukses. Ya. Jadi Bu Minah juga, Bu Muminah juga, Bu Imas juga nggak bakal cari wanita lain tuh ya. Ya, karena memang untuk bahagia itu salah satunya adalah mencintai lawan jenis untuk produktivitas. Karena Adam itu dibuat pasangannya Hawa bukan Asep, ya, gitu ya. Maka nggak bisa tuh kalau sejenis ya. Harta, yang kedua tahta, yang ketiga kata atau keilmuan, kata-kata. Karena ilmunya tinggi, maka kata-katanya punya kekuatan. Karena ilmunya tinggi dan soleh, maka doanya dinanti. Karena ilmunya tinggi, pengalamannya banyak, maka konsultasinya sangat diharapkan sama orang. Ya, harta, tahta, kata yang ketiga. Yang keempat baru tuh mirip-mirip wanita, tapi untuk setiap orang cinta atau pengaruhnya. Ya, cintanya melimpah ruah, cintanya dibagikan ke banyak orang untuk kepentingan yang lebih baik. Bukan cinta laki perempuan doang ya, bukan yang itu ya, tapi cinta untuk kehebatan orang, kemajuan orang, dia berkorban dirinya agar orang menjadi hebat. Itu kan cinta sebenarnya, dasarnya ya. Di harta, tahta, kata cinta. Kalau harta, tahta, kata cinta melimpah ruah, menjamin bahagia gak seseorang kira-kira? Bu Yeni, Bu Neneng, Bu Imas, Pak Mulyadi, Pak Kusnandar kira-kira. Banyak nih harta, tahta, kata cintanya melimpah ruah, pasti bahagia kan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak sih ada peluangnya, Pak ya. Peluangnya besar ketimbang yang miskin. Orang kaya itu bahagia. Tapi belum tentu. Buktinya apa? Dokter Rian itu Pak tahu tuh ada beberapa orang kaya untuk tidur aja cari obat tidur gitu. Untuk bisa tidur aja cari hotel yang mewah, ya. Betul nggak? Berarti kan nggak bahagia. Betul nggak? Karena dia belum bahagia maka tidur aja susah gitu ya. Harus pakai obat segala macam ya. Jadi belum tentu. Maka seperti bernapas tadi, diambil sama kita, tapi jangan semua kita nikmati sendiri, harus dibagikan ke yang lain. Namanya mulia, ya. Jadi sukses ke atas diraih keempatannya harta, tahta, kata cinta agar bahagia maka dikontribusikan ke kiri kanan kita. Namanya mulia. Maka jadi salam kita hari ini, bahkan nanti salam, kalau salam yang akan saya pakai kalau anak nanti ketemu saya di kelas, kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabannya sukses, mulia. Karena sudah mulia maka bahagia. Hore, aku bahagia gitu ya. Siap ya? Siap bahagia ya? Siapa? Ya, Karena harus Pak. bahagia dulu baru kita Bahagia. bisa sukses dengan baik. Ya jangan nunggu sukses baru bahagia, Bu Neneng. Kalau saya akan bahagia kalau saya jadi kepala dinas. Nanti sebelum kepala dinas nggak pernah bahagia. Sayang banget kan? Bahagia setiap saat aja ya Mas Sarjan ya. Iya, Tanpa Pak. syarat ya. Bangun tidur langsung bahagia. Buktinya apa? Allah mengajarkan. Bangun tidur doanya Alhamdulillahilladzi. Redaksinya adalah Alhamdulillah. Bukan Robana, eh, bukan Robana, bukan Allahumma. Artinya ketika bangun tidur langsung senang sama bahagia. Biar apa? Biar sepanjang hari bahagia. Biar sukses. Biar jalannya kita sukses gara-gara kita bahagia dulu ya. Sekarang pun sama nih.
biar sukses pembelajarannya kita bahagia dulu. Maka kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya sukses, mulia. Wah, aku bahagia. Sekarang buka mic-nya semuanya, biar suaranya keluar. Saya rekam nih. Pak terus Nandar dibuka mic-nya. Kita salam dulu bareng-bareng. Pak Zainal, siapa yang buka? Siap. Pak Kusnandar, Pak Zainal buka mic-nya. Oke, kalau saya tanya kayak tadi, Pak Kusnandar dibuka mic-nya. Jawab dengan riang spontan. Anda ingin sukses dan ingin bahagia, maka Anda harus melakukan tadi harta tahta kata cinta kita raih, tapi jangan lupa untuk bersama mulia namanya. Oke, apa kabar hari ini? Sukses, mulia, bahagia. Bahagia. Aku bahagia. Gitu ya. Oke, Oke. itu ya. Jadi saya saya katakan bahwa semenjak saya jadi PNS 2001 nggak pernah pindah di lembaga ini. Saya memperhatikan kalau para pejabat yang ikut pelatihan, saya suka ngobrol sama anak buahnya kalau lagi datang ke sini. Kalau saya dengar cerita anak buahnya, kalau pejabatnya yang baik, yang memberi dorongan ke anak buahnya, yang berbagi, yang mulia berarti kan, maka ketika pensiunnya nggak kesepian Bu Yeni, nggak kesepian, dia tetap disilaturahim sama anak buahnya, tetap dijadikan narasumber sama anak buahnya. Tapi sebaliknya, bos-bos yang ketika di penjabatnya dia hanya buat dirinya, dia tidak terlalu mendorong anak buah menjadi hebat, kurang berbagi, kurang ngasih traktir, maka ketika pensiun dia nggak ada yang deketin, maka kesepian kalau nggak mulia. Maka tadi saya bilang, ini saya ingin kenalkan ke PNS nih, namanya namanya filosofi hidup sukses mulia, ya. Oke, sekali lagi, apa kabar hari ini? Sukses Sukses, mulia. mulia. Aku bahagia. Itu ya. Aku bahagia. Oke, ini udah berapa orang? Lengkap belum nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Pas ya, udah pas ya. Udah pas Oke, lah. baik. Kalau udah pas kita akan Tepuk lanjutkan. nggak ada. Oke, kenalannya cukup dari saya. Kita Apa tadi lanjutkan. saya salah kamar? Udah pas ya, 8 orang. Baik. Oke. Ya, semangat pagi. Kalau saya jawab tanya semangat pagi, Anda jawab ya, pagi, 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 gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Sampai heboh, biar heboh. Bukan Lupa. selamat ya, semangat ya. Intonasinya bagus juga Bu. Baik, Terima. kita akan mulai dengan mendengarkan lagu ini. Sebentar, Halo tadi Bu. saya lupa. Bu ini. Saya lupa tadi waktu share-nya kayaknya belum masuk Halo Bu. video. Kita akan mulai dengan sebentar dulu, saya stop share dulu. Tadi kelihatannya belum masuk. Tadi kelihatannya belum masuk sound dan filmnya ya. Nanti videonya nggak keluar. Lupa saya tadi. Nah ini ingin saya kenalkan bagi yang belum tahu lagi bahwa lagu Indonesia itu ada 3 stansa. Sebelum ini ada yang kalau orang-orang dulu paling pada kenal bahwa lagu Indonesia itu bukan satu stansa doang. Yang kita dengar satu stansa ya. Ada 3 stansa. Karena ini dalam rangka pengenalan atau mengingatkan ulang bahwa kita adalah punya Pancasila, kita punya NKRI, kita punya etika, punya integritas ya. Maka saya akan perdengarkan sebagai bagian dari cinta tanah air, bela bangsa. Kita ingin dengarkan lagu Indonesia Raya dengan penuh penghayatan. Anda boleh ngikutin dengan apa namanya bergumam ya. Lagu ini ada 3 stansa, ada 3 jenis syair, ada 3 yang itu dibuatnya luar biasa hebat. Sama siapa namanya yang membuat lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman ya. Oke, kita akan dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Di stansa pertama.
Keluarnya keluarnya ya. Yang kedua, pilihan kita ya. Semuanya berbeda. Tunjukkan apa suburlah tanahnya. Adalah di hatinya adalah Terakhir yang ketiga. Semuanya beda. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, ulangnya seruannya, majulah negerinya, majulah pagi. hadirin Kita diskusi sebentar ya di sini ini. Oke, teman-teman, teman-teman semua para peserta, terakhir kapan mendengar stanza yang lain di luar yang pertama? Kalau pertama kan sering Mas ya. Agustusan kemarin pasti dengar, beberapa juga mungkin dari dengar, atau kalau ada acara pembukaan dengar. Nah, stanza 2 3 kapan terakhir dengar Bu Yani, Bu Dr. Baru Yani? hari ini. Baru hari ini ya, baru hari ini malah. Baru hari ini, Pak. Baru hari ini ya Allah maksud. Padahal waktu nyusunnya itu PR Supratman, berdarah-darah itu Pak, bahkan kejar-kejar para penjajah ya. Yang karena itu membangkitkan kita ya. Betul nggak? Tadi merasa terbangkitkan gitu. Semangat nasionalisme kita ya. Kalau kita perhatikan stansa pertama itu menyeru persatuan. Yang kedua kebahagiaan, berdoa untuk kebahagiaan. Yang ketiga keabadian. Jadi tiga-tiganya doa yang keren, tiga-tiganya maksudnya keren. Kenapa? Karena kata-kata itu sekalian menjadi doa ya. Jadi kalau kata salah satu orang yang motivator dan juga dia pengusaha, Bosman Mardigu, dia mengatakan bahwa mestinya jangan hanya yang satu yang diokulerkan,
Itu persatuan aja seruannya. Yang lain dong, yang bahagia, yang abadi gitu diserukan juga sekali-kali ya. Maka hari ini saya membuat bunyikan itu kan kenapa? Biar teman-teman menyadari bahwa itu adalah doa yang keren ya, yang dihasilkan luar biasa. Yang bahkan waktu menyusunnya, membuatnya itu penuh penghayatan dan menampilkannya penuh juga resiko. Karena pasti Belanda tidak suka ya dengan lagu itu karena membangkitkan nasionalisme. Itu ya perjuangan dari lagu. Baik, baik. Selanjutnya saya ingin mengenal teman-teman lebih jauh, juga yang lain juga mungkin yang lebih mengenal. Maka kita akan kenalan. Yang dikenalkannya apa? Biar yang dikenalkannya. Oke, sebelum ke kenalan, maka Bapak sekalian sebelum ke kenalan, ini ada file yang penting juga. Kenapa saya juga keluarkan lagu Indonesia dari yang barusan? Jangan salah mengerti, jangan salah salah ilmu ya. Jadi jangan salah menyebutkan. Kita sebagai aparatur harus tahu nih bahwa lambang-lambang negara itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya itu ternyata ya ini gitu bendera, bahasa, lambang negara sendiri Garuda dan lagu Indonesia itu bangsa. Jadi kalau ada yang melecehkan ke sini, menghina ke sini itu menghina negara aja, karena ini lambang negara. Presiden bahkan presiden nggak masuk presiden, ya. DPR nggak masuk bahkan, karena dia bukan lambang negara, ya. Artinya kalau bukan kita harus menghina presiden ya. Kalau ada yang menghina presiden tidak seberat menghina bendera. Kalau ada yang menghina DPR tidak seberat yang menghina bahasa. Maka nanti kalau ketemu dengan saya, apa namanya, di tugas-tugas, saya juga akan sedikit peduli ke bahasa. Karena ini bahasa Indonesia yang kita harus rawat, harus jaga. Karena itu bagian dari lambang negara ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi lambang negara ini jangan salah nih. Menurut Undang-Undang tanggal tahun 20, nomor 24 tahun 2009 adalah bendera, bahasa, lambang negara sendiri Garuda, serta lagu kebangsaan. Jadi yang tadi kita dengarkan bersama-sama yang kita tadi hayati bersama-sama bagian dari lambang negara. Jangan salah ya. Baik, setelah ini kita ingin pengen lagi saling mengenal. Yang dikenalkan apa? Yang dikenalkan adalah ini ya. Karena kita bahagia sejak awal, maka hanya label-label positif yang kita ingin berikan pada diri sendiri sama orang lain. Maka Anda waktu mengenalkannya pun harus ada label positif Anda ya. Oke. Nama siapa, instansi dari mana, dan label positif yang Anda ingin tonjolkan, yang Anda ingin ekspresikan itu apa dari diri Anda. Lalu skill yang bisa dikontribusikan di tim ini, setidaknya di 8 orang ini, skill apa yang akan Anda kontribusikan, Anda berikan, kemuliaan yang Anda berikan, kan mulia tadi kan, apa yang Anda milikan ingin didiskusikan sebagai keilmuan Anda eh, dalam dalam tugas-tugas, terutama dalam pelatihan ini terutama ya, bukan yang di luar masyarakat, bukan ini karena pentingnya adalah buat penyuksesan pelatihan kita. Jadi skill apa nih kan? Oh saya jago ini jago apa namanya audiovisual. Kalau butuh presentasi saya bisa bantu, bisa saya ajarin. Oh saya bagian datanya keren. Oh saya terserah Anda apa yang Anda bisa skill apa yang Anda bisa kontribusikan untuk di tim ini ya. Oke, kenalannya akan saya mulai dari saya dulu ya. Nanti kita akan buka wajahnya semua ya. Saya kenalannya dari saya. Oke, kenalan dari saya nih. Saya Nazarudin lengkapnya, panggil saya Nazar. Saya di BPSDMD Provinsi Banten sebagai Unit Suara. Hal positif atau apa namanya hal positif dari saya yang saya ingin tonjolkan adalah seorang yang hangat dan semangat. Jadi kalau ketemu saya akan Anda punya kesan, oh Pak Najar mah hangat dan semangat terus. Nah, itu yang saya ingin tonjolkan ke Anda semua ya. Lalu skill yang bisa dikontribusikan bagi Anda, tentunya di pelatihan ini saya siap menerima konsultasi, apalagi kalau saya jadi coach Anda tentang pelatihan ini. Plus kalau ini Anda ingin mengenal potensi diri Anda untuk mengembangkannya, saya siap membantu dengan konsep TV. Itu ya kenal saya ya. Oke, saya akan tunjuk aja satu-satu biar cepat. Ya tadi ingat nama, instansi, hal positif yang Anda bisa ekspresikan atau ingin dikenal apa sebagai apa, lalu skill apa yang Anda bisa kontribusikan ke tim ini. Mulai dari Ibu Dokter Yeni, silakan. Suaranya belum keluar, Dok. Kalau pakai alat kadang-kadang agak itu ribet. Suaranya belum keluar. Iya Pak. Nah, lebih bagus suaranya. Ya, nama saya Dr. Yeni Yuniarti, panggil aja Yeni. Instansi saya dari RSUD Serpong Utara, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Label positif diri apa ya Pak? Saya suka
guyon kali ya Pak, bercanda Siap, gitu kan. siap, Gitu. guyon. Jadi siap Ya, diguyoni ya. Ini kalau usah ragu ke dokter Eri ya. ya, Oke, nggak baper kok Pak, nggak baper. oke siap. Ya, itu paling Pak yang untuk skill ya saya sih dengan ini belajar aja Pak, gitu Pak. Oke, siap ya. Tapi siap saling bantu kan? Ya, Insya Allah karena kenapa Pak? Ya siap saling bantu dengan teman yang lain, kolaborasi, Halo? berkontribusi. Ya, Oke, siap siap. saling bantu aja Pak. Ya. Makasih Dokter Yani. Berikutnya Pak Klik. Siap, terima kasih Pak Najar. Mohon izin rekan-rekan, perkenalkan nama saya Klik Mubianto. Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Jabatan saya Kepala Seksi PTK Dikdas. Label positif diri saya hampir sama mungkin sama Bu Yeni gitu ya. Saya humoris gitu ya, lebih senang guyon gitu ya. Dan kemudian saya fokus Pak dalam melaksanakan tugas dari pimpinan. Jadi pada saat belum selesai, kadang-kadang sampai di rumah pun gitu, saya tetap Oke. fokus dalam mengerjakan tugas dari pimpinan Pak. Dan organisasi. Terus kemudian skill yang bisa saya kontribusikan, saya bersedia kerjasama dengan semua teman-teman. Jadi beberapa kali kami pindah instansi, alhamdulillah saya siap kerjasama dengan rekan-rekan yang di mana saya diberikan tugas Pak. Begitu Pak Najar, izin, Oke, terima kasih. makasih Pak Klik. Ya, siap kerjasama Makasih ya. Pak. Kalau Pak Klik Siap Pak. hal-hal yang teknologi gitu ini familiar. Masih, cuman saya senang belajar sih Pak. Oh, oke. Kita Buat, tetap buat belajar Pak. video Gitu. gitu, buat tayangan. Belum ini sih Pak, cuman Oke. bisa belajar Pak, insya Kenapa Allah saya Pak. tanyakan ini? Nanti teman-teman semua di tugas akhir itu belajar sekarang menurut saya di tugas akhir itu ada yang namanya diseminasi atau mempromosikan karya teman-teman. Salah satunya adalah tadi bisa di medsos segala macam ya. Jadi kalau ya ya belajar sama yang lebih junior itu biasanya lebih melek ke teknologi karena ada Siap, semacam kewajiban mensosialisasikan apa karya kita melalui medsos gitu ya. Nah, kalau di sini ada kan bagus tuh, bisa saling berbagi di dalamnya. Oke, makasih Pak Kalik. Berikutnya Pak Zainal, siap silakan. Pak. Pak Zainal, freeze atau apa deh? Kayaknya Pak Zainal freeze ya. Kalau freeze berarti Oke, Pak Zainal silakan. Mic-nya oke Iya. silakan. Izin Pak narasumber. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya izin Jainal Abidin, instansi Kelurahan Sepatan pada Kecamatan Sepatan. Label positif diri yang saya sampaikan merangkul masyarakat yang membutuhkan. Oke, ramah berarti deket ya masyarakat Ya. ya. Nah, skill yang siap dikontribusikan, siap membantu masyarakat untuk kedepannya dan mengantisipasi saling menolong. Izin. Oke, siap. Dan itu pun akan dilakukan di tim ini kan? Ya, siap. Mengalami itu ya. Oke, siap. Ya, siap. Baik. Karena kita Terima punya kasih. kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita punya kepentingan agar tim ini sukses bersama ya. Karena Amin, amin. ditakdirkan sama Allah Amin, bersama, Amin. respon kitanya harus bagaimana menjadi lebih baik. Itu ya. Ya, Ini udah siap. ditakdir ini. Ini takdir, Amin. takdir Pak. Wah, sebagai ini satu kelompok takdir loh. Perjalanannya banyak nih sampai Desember nih bersama-sama Ya. terus nggak bisa ya. Maka nanti harus ada salah satu jadi koordinatornya, jadi ketuanya di sini ya. Nanti kita akan siapa pilih siapa ya. Baik, berikutnya silakan Ibu Neneng. Terima kasih. Bu Haji Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Najar. Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Neneng Nopiawati dari Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Skill saya ya untuk bekerja sama kelompok dan saya senang humoris juga, senang bergaul dan ramah dengan teman-teman dan berusaha untuk bekerja sama semaksimal mungkin. Oke, baik. Demikian Pak. Baik, nasi Ibu Neneng. Baik. Baik, berikutnya Pak Sarjan silakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjan. Saya dari instansi Kelurahan Kota Bumi, Kabupaten Tangerang. Skill siap bekerja sama dengan teman-teman sambil menuntut ilmu. Oke. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, makasih Pak Sarjan. Ibu Imas silakan.
Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imas Mukminah, Pak. Instansi Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Dan saya sebagai kasih pemerintahan di Kelurahan Sukabakti. Saya orangnya Pak senang bercanda, bekerja sama, Oke. belajar bareng-bareng. Kita Ya. belajar bareng-bareng ya Pak ya. Karena saya lihat dari ini paling tua saya Pak. Oke, siap. Ya Pak. Dan kita skillnya kita belajar bareng-bareng dan bekerja sama dan saling memotivasi. Mungkin Oke, sekian Pak. siap. Makasih Ibu Assalamualaikum Mas. warahmatullahi Berikutnya wabarakatuh. Pak Ahmad Mulyadi, silakan. Kayaknya freeze ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ahmad Mulyadi, instansi Kecamatan Sukadiri, label positif diri ya sama seperti teman-teman humoris gitu, suka bercanda lah gitu. Nah, terus untuk skill ya saya berkolaborasi dan komunikasi saja dengan teman-teman apa yang nanti kita tuju supaya bisa tercapai. Mungkin Oke. itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Najar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Kusnandar Badawi. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya warahmatullahi. Kusnandar Badawi, instansi dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Skill pribadi, saya senang bekerja sama, peduli Oke. dengan yang lain. Kontribusi yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa selesai bareng-bareng, Oke. bisa selesai bareng-bareng menyelesaikan latihan ini. Terima kasih Pak. Siap diamankan ya Pak Badawi ya. Siap diamankan semua ini ya sama Pak Badawi ya. Siap Siap. diamankan ke garda terdepan, Baik, garda apa kabar hari terdepan. ini? Sukses, mulia. Weh, aku bahagia. Baik, alhamdulillah.